Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali bangun dari istirahat kami sepanjang malam. Dan pagi hari ini sebelum kami memulai setiap aktivitas kami, mari kita mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih kemurahan dan pertolongan Tuhan yang begitu indah di dalam istirahat kami sepanjang malam. Dan pagi ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Mari Tuhan, berikanlah firman-Mu kepada kami pada pagi hari ini lewat acara Mana Merema ini. Karena kami tahu Tuhan hanya firman-Mu lah yang sanggup menyertai, menolong dan membimbing kami. Untuk kami boleh menjalani hidup dan semua aktivitas kami dari pagi hingga sampai pada malam nanti. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Mari kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-11 demikian bunyinya. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu sukacita di dalam kesulitan. Sukacita di dalam kesulitan. Seringkali kita berpikir bagaimana kita bisa bersukacita kalau hidup kita mengalami kesulitan. Namun firman Tuhan mengatakan, ya, sebagaimana apa yang ditulis oleh Raja Daud, bahwa di sini dikatakan Tuhan memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Saat ini hampir setiap manusia seakan-akan kehilangan jalan dan arah kehidupan ini. Semua manusia dirundung menghadapi masalah yang sama, yaitu takut dengan virus COVID pandemi yang saat ini sedang merajalela. Di sana sini kita dengar penderitaan, kematian, keluhan, tangisan, dan lain sebagainya. Namun pada pagi hari ini Raja Daud mengatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Begitu yakin Raja Daud sehingga dapat mengatakan bahwa Tuhanlah yang memberitahukan kepada kami, kepadaku jalan kehidupan itu. Di hadapan Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di tangan kanan Tuhan ada nikmat senantiasa. Seakan-akan apa yang dikatakan oleh Raja Daud ini merupakan satu himbauan. Dan mungkin juga bukan satu himbauan saja, karena Raja Daud sudah mengalami dan menikmati bagaimana indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga Raja Daud dapat mengatakan bahwa Tuhanlah yang memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Hanya Tuhan yang dapat menuntun dan menolong kepada kita untuk kita dapat menikmati jalan kehidupan yang penuh dengan sukacita. Karena di sini dikatakan di hadapan Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Sehingga jikalau kita hidup sebagai orang percaya, kita memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang indah bagi kita. Untuk apa kita harus hidup di dalam situasi yang tidak menentu ini? Dunia, lingkungan kita boleh mengalami hal seperti ini. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus yakin apa yang dikatakan oleh Raja Daud, bahwa Tuhan sudah memberitahukan kepadaku jalan hidup. Dan di hadapan Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di tangan Tuhan ada nikmat senantiasa.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seringkali hidup ini terbawa oleh situasi dan keadaan. Seringkali iman yang ada pada kita, yang sudah Tuhan berikan pada kita, seringkali dikalahkan oleh lingkungan kita. Iman ini akan menjadi lemah ketika mata kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Ketika telinga kita mendengar sesuatu yang tidak memberikan kenikmatan di dalam hati pikiran kita, kita terbawa oleh arus ini. Kita ikut jadi panik, kita jadi khawatir. Kita seakan-akan kehilangan arah dalam hidup ini. Tapi pada pagi hari ini firman Tuhan mengatakan, ya, bahwa jalan kehidupan itu ada di tangan Tuhan. Dan di hadapan Tuhan ada sukacita yang melimpah-limpah. Bersama dengan Tuhan kita akan menikmati satu kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Berarti penuh dengan sukacita. Oleh karena itu, biarlah kita senantiasa berpegang teguh, memiliki iman yang teguh, memiliki percaya yang sungguh apa yang sudah dikatakan dan dituliskan di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah suara Tuhan sendiri yang selalu ingin membenahi hidup kita. Tuhan selalu rindu agar kita, anak-anaknya ini, mau hidup menurut kehendak dan teladan Tuhan. Hingga kita boleh hidup penuh dengan sukacita. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selanjutnya kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-64 ayat yang ke-11. Mazmur pasal yang ke-64 ayat yang ke-11. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Jelas Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di sini dikatakan orang benar akan bersukacita karena Tuhan. Ya, bukan semua orang, tapi firman Tuhan mengatakan orang yang benar dan orang yang berlindung kepada Tuhan. Semua orang yang jujur akan bermegah. Di sini ada 3 syarat supaya kita bisa menikmati hidup yang penuh dengan sukacita. Setelah kita membaca di dalam ayat yang pasal 16 ayat yang 11 tadi, dikatakan di hadapan Tuhan ada sukacita yang luar biasa. Namun Tuhan juga minta, Tuhan juga menuntut kepada kita agar kita jadi orang yang benar. Karena sukacita yang dari Tuhan itu hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang benar. Orang yang hidup dengan takut akan Tuhan. Orang yang menurut jalan dan kehendak Tuhan. Orang yang hidup di dalam pimpinan Tuhan. Di situ firman Tuhan mengatakan, orang-orang itu akan menikmati satu sukacita di dalam kehidupannya. Bahkan hidupnya penuh dengan nikmat. Juga di sini dikatakan, orang yang berlindung kepada Tuhan, orang yang jujur akan bermegah. Akan menikmati satu hidup yang penuh dengan sukacita. Karena orang itu berharap hanya kepada Tuhan. Bukankah firman Tuhan sudah mengatakan di dalam Filipi pasal 4 ayat ke-13, di situ dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Hanya Tuhanlah yang dapat memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu menghadapi hidup yang penuh dengan permasalahan di dunia yang rumit ini. Hidup yang penuh dengan tantangan. Hidup yang penuh dengan kekhawatiran ini. Namun jikalau kita hidup menurut jalan dan tuntunan Tuhan, kita hidup berlindung di bawah kaki Tuhan, kita hidup
takut akan Tuhan, bahkan kita hidup di dalam penyertaan Tuhan, pastilah kita akan menikmati hidup yang penuh dengan sukacita. Karena firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Sehingga hidup kita sebagai orang percaya, kita akan menikmati hidup yang penuh dengan pengharapan, yang penuh dengan sukacita, dan penuh dengan kenikmatan. Terimalah firman Tuhan sebagai satu kekuatan yang dapat menolong kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, atas kasih kemurahan-Mu, atas firman-Mu yang sudah Tuhan berikan pada kami pada pagi hari ini, yang mengingatkan kepada kami agar kami boleh tetap hidup di dalam jalan kebenaran-Mu, hidup di dalam tuntunan Tuhan, hidup penuh dengan sukacita, karena Tuhan sudah menolong dan memberikan pengharapan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dan jikalau sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri pemberitaan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang sudah mendengar, kami boleh diingatkan kembali, kami boleh dikuatkan kembali Tuhan. Bahkan seberapa banyak Tuhan, kami yang menghadapi masalah di dalam kehidupan kami, ya Tuhan mau tolong, Tuhan angkat permasalahan kami. Bagi kami yang sedang menghadapi sakit penyakit, mari Tuhan jamah Tuhan, jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kami Tuhan yang menghadapi berbagai problema dalam hidup kami, Tuhan angkat segala masalah kami Tuhan. Berikan hati yang penuh sukacita, karena kami tahu Tuhan, bersama Tuhan kita akan menikmati hidup penuh sukacita. Kita dijauhkan dengan rasa kekhawatiran, kita dijauhkan dengan rasa ketakutan. Demikian juga Tuhan, pagi ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta ini. Segera Tuhan lalukan Tuhan COVID pandemi yang melanda seluruh muka bumi, bahkan bumi Indonesia ini Tuhan. Tuhan segera lalukan, Tuhan hancurkan, lenyapkan segala virus-virus yang mengancam kehidupan kami semua. Tuhan pulihkan kehidupan ekonominya, Tuhan cukupkan kehidupan semua rakyat Indonesia, sehingga kami bangsa Indonesia boleh hidup dengan penuh sukacita, semata-mata hanya oleh kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.